Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas B ingin memaparkan materi mengenai indirect holding sebagai pemenuhan tugas akuntansi keuangan lanjutan 2 yang diampu oleh Ibu Husnah Nurlaila Ermaya SEMMAK CACGP CAP. Berikut adalah pokok bahasan pada kali ini. Yang pertama ada overview affiliation structures, Fatherson-Branson structures, connecting affiliate structures, lalu dilanjutkan dengan 10 soal pilihan ganda, 5 soal esai, dan soal kasus. Berikut adalah anggota kelompok kami, ada Nandita Rahmat, Eko Rifandi Mulyana, Kurnia Putri Mirani, dan Alivia Aisy Kurniawan. Pembahasan yang pertama adalah mengenai overview affiliation structures. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, afiliasi merupakan bentuk kerjasama antara dua lembaga, tetapi masing-masing lembaga tersebut berdiri sendiri. Dalam hal ini, biasanya lembaga tersebut salah satunya lebih besar daripada lembaga yang lainnya. Nah, selain itu, afiliasi bisa juga disebut sebagai hubungan ataupun pertalian sebagai anggota atau cabang. Dalam akuntansi, suatu pihak dikatakan memiliki hubungan afiliasi dengan pihak-pihak lainnya jika memenuhi salah satu dari syarat-syarat berikut. Yang pertama, komisaris atau direktur suatu perusahaan ternyata juga menjabat sebagai komisaris atau direktur di perusahaan lain. Yang kedua, direktur atau komisaris suatu perusahaan mempunyai hubungan keluarga dengan direktur atau komisaris perusahaan lain. Yang ketiga, salah satu pihak perusahaan dapat memberhentikan direktur atau komisaris suatu perusahaan lain. Dan yang keempat, salah satu pihak perusahaan dapat mengendalikan perusahaan lainnya. Jika memenuhi salah satu dari syarat tersebut, maka suatu perusahaan dikatakan memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan lainnya. Struktur afiliasi untuk induk perusahaan dan anak perusahaan digunakan pada perusahaan investor maupun pada perusahaan investi yang terkait, baik melalui kepemilikan langsung atau direct holding maupun kepemilikan tidak langsung atau indirect holdings. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai kepemilikan langsung secara singkat. Jadi kepemilikan langsung ini merupakan investasi yang memungkinkan investor untuk mengontrol atau mempengaruhi secara signifikan dalam melakukan suatu keputusan investasi. Dan yang kedua, kepemilikan tidak langsung. Kepemilikan ini adalah investasi yang memungkinkan investor untuk mengendalikan secara signifikan perusahaan lain melalui anak perusahaannya, bukan melalui kepemilikan saham langsung. Jadi perbedaannya, kalau yang kepemilikan langsung ini, misalkan PTA menginvestasikan dananya kepada PT B, maka secara langsung PTA memiliki kontrol terhadap perusahaan B. Nah, sedangkan di kepemilikan tidak langsung, apabila PTA menginvestasikan dananya kepada PT B, lalu PT B menginvestasikan dananya kepada PT C, maka secara tidak langsung PTA akan memiliki kontrol juga terhadap PT C. Namun dengan syarat kepemilikan tidak langsung tersebut minimal sebesar 20% kepemilikan. Untuk pembahasan lebih lanjut mengenai kepemilikan tidak langsung akan dibahas pada slide-slide selanjutnya. Berikut merupakan ilustrasi singkat dari direct holdings dan indirect holdings. Sini diketahui yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu direct holdings. Ternyata di sini ada single subsidiary dan multiple subsidiary. Jadi single subsidiary ini tandainya perusahaan induk hanya memiliki satu perusahaan anak atau hanya menginvestasikan dananya kepada satu perusahaan anak. Dan multiple subsidiaries ini anak perusahaannya lebih dari satu. Di sini dicontohkan 3. Nah, jika perusahaan ini menginvestasikan dana secara langsung atau direct holdings, maka parent akan memiliki kepemilikan langsung kepada subsidiarinya. Misalkan 80% ini tandanya si perusahaan induk ini memiliki kontrol secara langsung sebesar 80% kepada perusahaan anaknya. Nah, sedangkan jika multiple, ini parentnya sudah jelas bahwa dia memiliki 80% kepemilikan kepada perusahaan anak A, 70% kepemilikan terhadap perusahaan B, dan 90% kepemilikan terhadap perusahaan C. Maka perusahaan ini akan memberikan, perusahaan-perusahaan anak tersebut akan memberikan keuntungannya kepada perusahaan induk jika nantinya mendapatkan keuntungan atau laba.
Nah, selanjutnya adalah indirect holdings. Indirect holdings ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama, father-son-grandson structures, dan yang kedua adalah connecting affiliate structures. Bedanya adalah jika di father-son-grandson ini, perusahaan induk memiliki dua anak. Jadi, si parent ini menginvestasikan dananya atau memiliki kepemilikan sebesar 80% ke perusahaan A, lalu perusahaan A ini memiliki kepemilikan sebesar 70% kepada perusahaan B, sehingga secara tidak langsung parent ini memiliki kepemilikan juga kepada perusahaan B. Nah, kalau di connecting affiliates, si parent ini memiliki kepemilikannya langsung, bisa dilihat dari garisnya, bahwa 80% kepada perusahaan A dan kepemilikan langsung 20% kepada perusahaan B. Nah, sedangkan perusahaan anak A juga memiliki kepemilikan sebesar 40% terhadap perusahaan B. Secara tidak langsung, parent ini memiliki kontrol juga kepada perusahaan B dari si A. Jadi kepemilikan parent terhadap B ada dua. Yang pertama secara langsung dari garisnya sebesar 20%, lalu secara tidak langsung melalui perusahaan A. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa ada dua jenis kepemilikan pada indirect holding. Kita masuk ke hubungan kepemilikan yang pertama, yaitu struktur kepemilikan father, son, grandson, atau hubungan ayah, anak, cucu, yang merupakan sebuah hubungan kepemilikan yang mana perusahaan parent akan memiliki persentase kepemilikan tidak langsung terhadap perusahaan cucu. Jika diilustrasikan, akan terbentuk struktur seperti diagram berikut. Pada diagram di bawah ini, tertera bahwa parent memiliki kepemilikan terhadap perusahaan anak A sebesar 80%, dan perusahaan anak A memiliki kepemilikan terhadap perusahaan anak B sebesar 70%. Maka parent memiliki kepemilikan secara tidak langsung terhadap perusahaan anak B sebesar 56%, yang mana diperoleh dari persentase kepemilikan parent terhadap A 80% dikali dengan kepemilikan A terhadap B sebesar 70%. Pemegang saham minoritas memiliki 44% lainnya dalam perusahaan anak B, yang mana 30% yang dimiliki langsung oleh pemegang minoritas saham perusahaan anak B, ditambah dengan 14% yang dimiliki oleh 20% pemegang minoritas saham perusahaan anak A, yang didapat dari 20% dikali 70%. Karena memiliki secara tidak langsung 56% saham perusahaan anak B, konsolidasi dengan perusahaan anak B dapat dilakukan. Akan tetapi, bukan kepemilikan langsung atau tidak langsung perusahaan induk yang menentukan apakah sebuah afiliasi harus dikonsolidasikan atau tidak. Keputusan untuk mengkonsolidasi didasarkan pada apakah mayoritas saham perusahaan afiliasi berada dalam struktur afiliasi, sehingga memberikan perusahaan induk kemampuan untuk mengendalikan operasi perusahaan afiliasi. Seperti jika perusahaan anak A dalam diagram berikut memiliki 60% saham perusahaan anak B, kepemilikan tidak langsung perusahaan induk atas saham perusahaan anak B hanya 48%, yang didapatkan dari 80% dikali 60%. Dan kepemilikan pemegang saham minoritas akan menjadi 52%, yang mana didapatkan dari 40% ditambah 20% dikali 60%. Konsolidasi dengan perusahaan anak B masih tetap diperbolehkan karena 60% saham perusahaan anak B berada dalam struktur afiliasi. Selanjutnya akan membahas mengenai connecting affiliate structure. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, diketahui bahwa kepemilikan pada struktur ini bisa melalui dua tahapan. Yang pertama itu ada kepemilikan langsung atau direct holding, dan yang kedua itu ada kepemilikan tidak langsung atau indirect holding. Berdasarkan gambar yang tertera berikut, kepemilikan saham perusahaan A atas perusahaan C ini yang ada di sebelah kanan yang berwarna biru ini merupakan kepemilikan langsung, sedangkan kepemilikan saham perusahaan A atas perusahaan C melalui perusahaan B yang ada di sebelah kirinya itu yang berwarna hijau merupakan kepemilikan tidak langsung. Misalnya, seperti yang dapat dilihat di gambar berikut ini, perusahaan A mempunyai saham pada perusahaan B itu sebesar 80% dan pada perusahaan C sebesar 30%. Sementara itu, perusahaan B juga memiliki saham pada perusahaan C
itu sebesar 40%. Maka secara tidak langsung kepemilikan saham perusahaan A atas perusahaan C itu sebesar 32% yang didapatkan dari perkalian 80%, yaitu kepemilikan saham perusahaan A atas perusahaan B dengan 40%, yaitu kepemilikan saham perusahaan B atas perusahaan C. Sehingga total saham yang dimiliki oleh perusahaan A itu sebesar 62%, dari kepemilikan langsungnya sebesar 30% dan kepemilikan tidak langsungnya itu sebesar 32%. Dan perusahaan C ini harus masuk ke dalam laporan konsolidasi perusahaan A. Tambahan, dalam struktur afiliasi terkoneksi ini, total kepemilikan saham perusahaan A atas perusahaan C harus di atas 50% dan perusahaan A mengendalikan perusahaan B. Soal pilihan ganda yang pertama, yakni berikut adalah syarat yang diperlukan untuk mengetahui bahwa suatu perusahaan adalah afiliasi dari perusahaan yang lain, kecuali, nah sudah disebutkan sebelumnya ya di materi. Di sini pilihannya yang pertama, direktur memiliki hubungan keluarga dengan direktur perusahaan lain. Lalu yang kedua, perusahaan mampu mengendalikan perusahaan lainnya. Lalu yang ketiga, salah satu pihak di perusahaan tidak dapat memberhentikan komisaris perusahaan lain. Yang keempat, komisaris di satu perusahaan juga menjabat sebagai komisaris di perusahaan lain. Dan yang kelima, direktur memiliki kuasa untuk memberhentikan direktur di perusahaan lain. Berdasarkan pembahasan yang sudah kita uraikan di awal, maka jawabannya adalah yang C atau yang ketiga ini. Salah satu pihak di perusahaan tidak dapat memberhentikan komisaris perusahaan lain, karena salah satu syarat atau kriteria bahwa perusahaan A dapat mengafiliasi perusahaan B adalah dengan salah satu pihak di perusahaan ini dapat memberhentikan komisaris di perusahaan lain karena dia memiliki kendali atau kontrol terhadap perusahaan lain. Sehingga jawaban ketiga atau jawaban C ini kurang tepat. Lanjut ke soal nomor 2. Pertanyaannya adalah investasi yang memungkinkan investor untuk mengendalikan secara signifikan perusahaan lain melalui anak perusahaannya merupakan pengertian dari, sini ada 5 pilihan. Yang pertama, apakah mutual holdings, indirect holdings, direct holdings, consolidation, atau investment. Nah, jawaban yang tepat adalah indirect holdings, karena di sini ada kata-kata melalui anak perusahaan, sehingga tidak langsung dari induknya. Jadi, seperti yang sudah dijelaskan di materi. Nah, kalau mutual holdings ini merupakan kepemilikan, misalkan ada 2 perusahaan. Jadi perusahaan A memiliki kepemilikan kepada perusahaan B. Nah, perusahaan B juga memiliki kepemilikan terhadap perusahaan A. Jadi mutual. Jadi sama-sama memiliki kepemilikan dari perusahaan tersebut. Nah, direct holding sudah jelas ya, kepemilikan secara langsung. Lalu kalau consolidation ini gabungan dari perusahaan. Lalu kalau investment ini ya investasi. Jadi sudah jelas jawabannya adalah indirect holdings. Baik, kita lanjut ke soal selanjutnya. Jadi soalnya yakni kepemilikan tidak langsung pada perusahaan lain dapat diperoleh jika perusahaan tersebut memiliki kepemilikan minimal sebesar yang A 50%, yang B 25%, yang C 30%, yang D 10%, dan yang E 20%. Jawaban yang tepat adalah 20%. Seperti yang kita tahu dan kita pernah pelajari juga di mata kuliah sebelumnya, di pengantar akuntansi maupun di akuntansi keuangan 1, 2, maupun lanjutan 1, bahwa kepemilikan yang signifikan ini dimulai dari 20 sampai 50%. Nah, kepemilikan di atas 50% baru dinamakan konsolidasi. Nah, oleh karena itu, di sini kepemilikan tidak langsung pada perusahaan lain dapat diperoleh jika perusahaan tersebut memiliki kepemilikan minimal sebesar 20%, karena supaya kepemilikan tersebut signifikan. Soal pilihan ganda yang keempat, yaitu manakah gambaran struktur afiliasi terkoneksi yang tepat di bawah ini? Yang 1, yang 2, yang 3, yang 4, atau yang 5? Jawaban yang paling tepat adalah yang pertama, atau yang A, karena gambaran struktur yang kedua itu merupakan struktur Pader-Son-Grandson, yang ketiga itu merupakan struktur single subsidiary, yang keempat merupakan struktur mutual holding, dan yang kelima pastinya salah karena ada pilihan yang benar, yaitu pilihan yang pertama.
Soal yang kelima yaitu jika perusahaan A memiliki saham perusahaan B dan C dengan persentase masing-masing kepemilikan saham sebesar 70% dan 25% dan B memiliki saham C sebesar 40%, berapakah kepemilikan saham A terhadap perusahaan C? Pilihannya yang pertama 46%, yang kedua 50%, yang ketiga 52%, yang keempat 53%, dan yang kelima 55%. Jawabannya adalah yang keempat, yaitu sebesar 53% didapatkan dari 25% ditambah hasil perkalian 70% dengan 40%, yang hasilnya itu sebesar 28%. Jadi 25% yang merupakan kepemilikan langsung perusahaan A pada perusahaan C ditambah 28% yang merupakan kepemilikan tidak langsung perusahaan A pada perusahaan C. Soal nomor 6, bagaimana ilustrasi gambar dari kepemilikan saham struktur afiliasi terkoneksi pada nomor 5 sebelumnya? Apakah pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3, pilihan 4, atau pilihan 5? Pilihan jawaban yang paling tepat adalah yang ketiga. Pilihan 4 dan 5 sudah pasti salah karena itu merupakan struktur pada saham Gensong. Pilihan 1 itu salah karena kepemilikan saham A pada B itu sebesar 70% bukan 40%, dan kepemilikan saham B pada C itu 40% bukan 70%. Serta pilihan 2 salah karena kepemilikan saham A pada C itu 25% bukan 40%, dan kepemilikan saham B pada C itu 40% bukan 25%. Soal nomor 7, berdasarkan gambar berikut, berapakah kepemilikan saham tidak langsung perusahaan A atas perusahaan C? Kepemilikan saham tidak langsung perusahaan A atas perusahaan C itu sebesar 27%, atau pilihan yang kedua yang didapatkan dari perkalian kepemilikan saham A atas B sebesar 90% dengan kepemilikan saham B atas C sebesar 30%, yang hasilnya sebesar 27%. Berdasarkan gambar berikut, berapakah total kepemilikan saham A atas C? Total kepemilikan saham A atas C itu sebesar 67%, yang didapatkan dari perhitungan kepemilikan saham tidak langsung A atas C di nomor 7 sebelumnya sebesar 27% ditambah dengan kepemilikan saham langsung A atas C itu sebesar 40%, dan hasilnya adalah 67%. Baik, kita lanjut ke soal selanjutnya, yakni PT Amin membeli saham PT Budi, PT Citra, dan PT Doni pada 1 Januari 2021 sebesar 70%, 60%, dan 40% kepada masing-masing PT tersebut tadi. Nah, di mana PT Budi dan PT Citra ini juga memiliki kepemilikan terhadap PT Doni sebesar 25% dan 30%. Diketahui pula laba terpisah dari masing-masing PT tersebut adalah sebesar 500 juta rupiah, 200 juta rupiah, 120 juta rupiah, dan 225 juta rupiah. Pertanyaannya, maka berapakah alokasi pendapatan PT Doni terhadap PT Citra? Nah, di sini ada 5 jawaban. Yang pertama, apakah 56.250, ataukah 67.500, ataukah 40 juta, 30 juta, atau 125 juta rupiah? Jawaban yang tepat adalah 67.500.000 rupiah. Selanjutnya kita akan membahas dari mana angka 67.500.000 ini. Jadi, 67.500.000 ini didapatkan dari persentase kepemilikan PT Citra terhadap PT Doni sebesar 30%, lalu dikalikan dengan laba terpisah yang dimiliki oleh PT Doni sebesar 225 juta rupiah. Maka hasilnya adalah 67.500.000 rupiah. Nah, angka laba terpisah ini sebesar 225 juta masih bulat, belum dikurangi oleh pembagian laba kepada perusahaan anak lainnya, karena diketahui bahwa kepemilikan PT Citra terhadap PT Doni ini merupakan kepemilikan yang terendah. Maksudnya terendah di sini adalah bukan kepemilikan yang persentasenya paling kecil, bukan, melainkan kepemilikan yang strukturnya ada di paling bawah, sehingga sebelum PT Doni ini membagikan ke PT Citra, dia tidak bisa membagikan labanya kepada perusahaan anak lainnya, karena nanti akan mempengaruhi nilai dari laba yang dibagikan.
Baik, kita ke soal terakhir, soal pilihan ganda. Berdasarkan soal nomor 9 tadi, maka berapakah NCI shares dari PT Doni? Sini pilihannya yang pertama 25 juta, yang kedua 13.125.000, yang ketiga 11.200.000, yang keempat 13.750.000, dan yang kelima 11.250.000 rupiah. Jawaban yang tepat adalah 11.250.000 rupiah. Untuk pembahasannya adalah sebagai berikut. Berikut adalah perhitungan kenapa kita bisa mendapatkan 11.250.000. Yang pertama, kita mengetahui bahwa laba terpisah dari PT Doni ini sebesar 225 juta rupiah, diketahui di soal. Nah, terdapat 3 perusahaan yang menanamkan dananya kepada PT Doni. Ada PT Citra, PT Budi, dan PT Amin yang masing-masing menanamkan dananya sebesar 30%, 25%, dan 70%. Semuanya di atas 20% ya, berarti kita bisa hitung karena mereka memiliki kepemilikan yang signifikan. Nah, persentase tersebut lalu kita kalikan dengan laba terpisah PT Doni. Jadi, PT Doni harus memberikan dananya sebesar 67.500.000 kepada PT Citra, lalu sebesar 56.250.000 kepada PT Budi, dan 90 juta kepada PT Amin. Maka diketahui total laba yang dialokasikan kepada 3 PT tersebut sebesar 213.750.000 rupiah. Nah, sisanya itu dinamakan NCI shares atau non-controlling interest shares. Kita dapatkan dengan mengurangi laba terpisah PT Doni 225 juta dikurang dengan laba yang dialokasikan tadi 213.750.000, maka didapatkan NCI shares-nya sebesar 11.250.000 rupiah. Dalam menggunakan pendekatan jadwal untuk mengalokasikan pendapatan anak perusahaan kepada pemegang saham pengendali dan non-pengendali dalam struktur afiliasi holding tidak langsung, mengapa perlu dimulai dengan anak perusahaan terendah di tingkat afiliasi? Ketika pendekatan jadwal untuk mengalokasikan pendapatan digunakan, pendapatan investasi dari anak perusahaan terendah harus ditambahkan ke pendapatan terpisah anak perusahaan berikutnya untuk menentukan laba bersih anak perusahaan tersebut sebelum dapat dialokasikan ke anak perusahaan berikutnya dan seterusnya. Baik, soalnya adalah apa yang terjadi jika alokasi pendapatan anak perusahaan kepada pemegang saham pengendali dan non-pengendali tidak dimulai dari tingkat terendah. Nah, jika alokasi pendapatan tidak dimulai dari tingkat terendah, maka akan terjadi kesalahan perhitungan alokasi pendapatan. Karena untuk menghitung alokasi tersebut, kita harus mengalihkan persentase kepemilikan dengan laba terpisah yang direalisasikan. Jika laba tersebut belum dikurangkan dengan kepemilikan yang dibagikan kepada anak perusahaan terendah, maka nanti akan terjadi overstatement atau pencatatan yang terlalu tinggi, nantinya akan memberikan efek domino karena mempengaruhi nilai pembagian laba pada perusahaan anak lainnya. Selanjutnya kita masuk ke soal esai yang ketiga. Jika A memiliki 60% kepemilikan dalam B dan B memiliki 40% kepemilikan dalam C, apakah C harus dikonsolidasi? Jika tidak, bagaimana C harus dimasukkan dalam laporan konsolidasi perusahaan A dan perusahaan anak? Jawabannya yaitu C tidak perlu dikonsolidasi karena hanya 40% saham C yang dimiliki dalam struktur afiliasi dan A memiliki secara tidak langsung hanya 24% yaitu dari 60% dikali 40% dari C. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, keputusan untuk mengkonsolidasi didasarkan pada apakah mayoritas saham perusahaan afiliasi berada dalam struktur afiliasi, sehingga memberikan perusahaan induk kemampuan untuk mengendalikan operasi perusahaan afiliasi. Sehingga pada kasus ini, C harus dimasukkan sebagai penyertaan modal dalam laporan konsolidasi perusahaan A dan anak perusahaan. Lalu ke soal esai yang keempat. Terdapat kasus yang mana perusahaan parent memiliki 70% saham berhak suara perusahaan anak Q
dan perusahaan anak Q memiliki 70% saham perusahaan anak R. Apakah kepemilikan pada perusahaan anak R lebih besar dari 50%? Apakah perusahaan anak R harus dimasukkan dalam laporan konsolidasi perusahaan induk dan perusahaan anak? Jawabannya yaitu kepemilikan langsung dan tidak langsung entitas induk atas perusahaan anak R adalah 49%, yang mana didapat dari 70% dikali 70%. Namun, konsolidasi perusahaan anak R masih tepat karena 70% saham R dimiliki dalam struktur afiliasi dan hanya 30% dimiliki oleh pemegang saham non-pengendali R. Kita sampai di soal terakhir esai. Terdapat kasus di mana X memiliki 80% Y dan Y memiliki 70% Z. Laba terpisah X, Y, dan Z untuk tahun 2021 masing-masing adalah $20.000, $10.000, dan $5.000. Selama tahun 2021, Y menjual tanah kepada X dengan meraih keuntungan sebesar $1.000. Lalu, berapa net income dari X dan NCI share-nya? Nah, kasus ini merupakan struktur kepemilikan father, son, grandson. Cara menjawabnya, yang pertama, kita tuliskan terlebih dahulu laba terpisah atau separated earnings yang dimiliki oleh X, Y, dan Z untuk tahun 2021, yaitu masing-masing adalah $20.000, $10.000, dan $5.000. Setelah itu, kita kurangi dengan unrealized profit atau laba yang belum direalisasi, yaitu sebesar $1.000 karena adanya transaksi penjualan tanah antara perusahaan anak ke induk. Seperti yang kita ketahui, selama penjualan tidak kepada pihak ketiga, maka laba tidak dapat direalisasikan. Maka dari itu, kita kurangkan di pendapatan Y sebesar $1.000. Lalu didapatkanlah separated realized earnings masing-masing sebesar $20.000, $9.000, dan $5.000. Setelah itu, seperti yang telah dibahas pada soal esai pertama, pada pembuatan schedule alokasi, pendapatan dimulai dari yang terendah, yang mana pada kasus ini adalah Z, yang dimiliki 70% oleh Y. Kita kalikan presentase kepemilikan Y terhadap Z dengan separated realized earning yang dimiliki Z, yaitu 70% dikali 5.000. Dan didapatkanlah hasil $3.500 yang mana menambah earnings Y dan mengurangi earnings Z. Alokasi selanjutnya yaitu income Y dengan cara yang sama, yaitu mengalihkan presentase kepemilikan X terhadap Y dengan separated realized earning yang dimiliki Y, yaitu 80% dikali 12.500, yang mana didapatkan dari 9.000 ditambah 3.500. Jangan lupa bahwa pada alokasi income Z, Y mendapatkan earning sebesar 3.500. Maka didapatkanlah hasil 10.000 yang menambah earnings X dan mengurangi earnings Y. Dari sini kita sudah dapat menjawab pertanyaan kita karena income X diketahui dengan menjumlahkan separated realized earnings X, yaitu sebesar $20.000 ditambah alokasi income dari Y sebesar $10.000. Maka didapatkanlah income X sebesar $30.000. Sedangkan untuk non-controlling share-nya yang dimiliki oleh Y dan Z adalah sebesar $2.500 dan $1.500 yang merupakan hasil sisa dari earnings setelah dikurangi unrealized profit dan telah dilakukan pengalokasian income. Soal kasus yang pertama yaitu PT A memiliki saham di PT B, PT C, dan PT D dengan persentase masing-masing kepemilikan saham sebanyak 75%, 70%, dan 40%. Selain itu, PT B memiliki kepemilikan saham PT D sebanyak 30% dan PT C memiliki kepemilikan saham PT D sebanyak 25%. Laba terpisah yang dimiliki oleh PT A, PT B, PT C, dan PT D masing-masing sebanyak 200 juta, 128 juta, 88 juta, dan 64 juta. Selain itu, PT A dan PT C memiliki laba yang belum direalisasi sebesar 32 juta dan 20 juta. Dari ilustrasi tersebut, berapakah bagian laba pengendali dan non-pengendali dengan menggunakan skema alokasi pendapatan dan kalkulasi bertahap. Yang pertama dimasukkan dulu itu separate earning-nya atau laba
laba terpisah yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan. Sesuai soalnya, first earning PTA itu sebesar 200 juta, PTB sebesar 128 juta, PTC sebesar 88 juta, dan PTD sebesar 64 juta. Karena di soal dikasih tahu kalau ada laba yang belum direalisasi, maka dari itu laba yang belum direalisasi tersebut dijadikan pengurang. Jadi hanya PTA dan PTC aja yang memiliki laba yang belum direalisasikan. Dimasukkan di sini laba yang belum direalisasi itu sebesar 32 juta untuk PTA dan 20 juta untuk PTC. Jadi jumlah masing-masing first earning setelah dikurangi laba yang belum direalisasi tersebut sebesar 168 juta, 128 juta, 68 juta, dan 64 juta. Karena untuk pengalokasian pendapatan yang dihitung itu dari anak perusahaan terendah dulu, agar pendapatan dari pengalokasian anak perusahaan terendah bisa ditambahkan ke anak perusahaan berikutnya, maka dari itu dimulai dari PTD. Kita hitung alokasi pendapatan PTD untuk PTC terlebih dahulu, yaitu 25% dikali first realized earning sebesar 64 juta, yaitu sebesar 16 juta, dijadikan pengurang di PTD dan dijadikan penambah di PTC. Selanjutnya alokasi pendapatan PTD untuk PTC yaitu bukan untuk PTC, maaf, untuk PTA sebesar 40% dikali 64 juta, yaitu sebesar 25 juta 600 ribu, dijadikan pengurang di PTD dan penambah di PTA. Perhitungan alokasi pendapatan berikutnya yaitu PTC. Di sini PTC hanya mengalokasikan pendapatannya ke PTA aja, yaitu sebesar 70% dikali first realized earning PTC sebesar 68 juta ditambah 16 juta dari pendapatan alokasi PTD sebelumnya. Jadi 70% ini dikali 84 juta, hasilnya sebesar 58 juta 800 ribu. Seperti sebelumnya, hal tersebut dijadikan pengurang di PTC dan penambah di PTA. Perhitungan alokasi pendapatan berikutnya yaitu PTB. Di sini PTB hanya mengalokasikan pendapatan ke PTA aja, yaitu sebesar 75% dikali first realized earning PTB sebesar 128 juta ditambah 19 juta 200 ribu dari pendapatan alokasi PTB sebelumnya. Jadi 75% dikali 147 juta 200 ribu, hasilnya sebesar 110 juta 400 ribu. Seperti sebelumnya juga, hasil tersebut dijadikan pengurang di PTB dan penambah di PTA. Setelah perhitungan tersebut, barulah kita dapat menghitung laba pengendali dan non pengendalinya. Laba pengendalinya itu sebesar 362 juta 800 ribu dari penjumlahan 168 juta ditambah 25 juta 600 ribu ditambah 58 juta 800 ribu dan ditambah 110 juta 400 ribu. Totalnya 362 juta 800 ribu. Kemudian NCI PTB itu sebesar 36 juta 800 ribu yang didapatkan dari penjumlahan 128 juta ditambah 19 juta 200 dikurang 110 juta 400 ribu. NCI PTC itu sebesar 25 juta 200 yang didapatkan dari 68 juta ditambah 16 juta dikurang 58 juta 800 ribu, dan MCI di PTD itu sebesar 3 juta 200 ribu yang didapatkan dari 64 juta dikurang 16 juta dikurang 19 juta 200 ribu dan dikurang 25 juta 600 ribu. Baik, pada kasus selanjutnya itu kasus nomor 2 dengan soal PTA mengakuisisi PTB sebesar 80% senilai 112 dolar pada tanggal 1 Januari 2020 pada saham 100.000 dolar dan laba ditahan 25.000 dolar. Selisih cost dengan fair value dialokasikan ke goodwill. PTA mengakuisisi PTC sebesar 50% senilai 25.000 dolar pada 1 Januari 2020. Modal saham 25.000 dan laba ditahan 15.000. PTB mengakuisisi PTC sebesar 20% senilai 10.000 dolar. Buatlah yang pertama, hitunglah saldo investasi PTA dan PTB pada tahun 2020, dan yang kedua, jurnal yang diperlukan selama tahun 2020. Untuk
untuk jawaban yang pertama pada kelas 2 yaitu tentang hitungan saldo investasi PTA dan PDB pada tahun 2020, terlihat di gambar ada dua investasi yang dilakukan oleh PTA dan juga PTB. Yang pertama, investasi yang dilakukan PTA, tempat investasinya berada PTB dan juga PTC. Sedangkan untuk investasi yang dilakukan PTB hanya dilakukan kepada PTC. Untuk investasi yang dilakukan PTA didapatkan ketika mereka berinvestasi ke PTB, yaitu saldo investasi awal di PTB sebesar 112.000 euro, income from PTB sebesar 13,120.000 dolar, dividen dari PTB sebesar 4.000 sebagai pengurang. Jadi totalnya mendapat total saldo investasi akhirnya sebesar 121.120 dolar. Dan untuk dari mana income from PTB-nya itu didapat dari 80% dikali total keuntungan yang diperoleh PTB, jadi mendapat 12.000 dolar, dan juga mendapat sisihan dari PTB yang melakukan investasi ke PTC, yaitu sebesar 80% kepemilikan terhadap PTB, dan juga PTB memiliki kepemilikan di PTC sebesar 20%, dan 7.000 berasal dari keuntungan dari PTC, sehingga total didapat sebesar 13.120 dolar. Lalu investasi yang kedua yang dilakukan oleh PTA kepada PTC, yaitu total nilai investasi awal di PTC sebesar 25.000 euro, 25.000 dolar. Income from PTC sebesar 3.500 dolar, dan juga dividen dari PTC sebesar 1.000 dolar sebagai pengurang. Jadi total saldo investasi akhir PTA di PTC sebesar 27.500 dolar. Lalu untuk income-nya berasal dari keuntungan yang diperoleh PTC, yaitu 50% dari kepemilikan PTA kepada PTC dikali keuntungan 7.000, jadi mendapat 3.500 dolar. Lalu yang kedua, investasi yang dilakukan PTB tahun 2020, yaitu hanya menginvestasikan ke PTC. Untuk saldo awal investasi di PTC didapatkan 10.000 dolar, income from PTC sebesar 1.400 dolar, dan juga dividen dari PTC sebesar 400 dolar sebagai pengurang. Dan total saldo investasi dari PTB ke PTC yaitu 11.000 dolar. Lalu untuk income dari PTC didapat dari kepemilikan PTB terhadap PTC sebesar 20%, dan juga keuntungan yang diperoleh PTC pada tahun tersebut sebesar 7.000. Lalu dikalikan dan didapatkan hasilnya 1.400 dolar untuk income from C. Soal yang kedua itu jurnal yang diperlukan selama tahun 2020. Terlihat di gambar ada dua PT yang melakukan penjurnalan. Yang pertama ada PTA dan juga PTB. Untuk PTA sendiri terdapat dua jurnal investasi, karena memang pada dasarnya PTA ini melakukan di dua tempat untuk menginvestasikan dananya. Yang pertama ada di PTB dan juga PTC. Nah, untuk jurnal investasi yang dilakukan PTA ke PTB yaitu yang pertama, karena dari PTA mengakui keuntungan yang didapatkan oleh PTB, maka jurnalnya adalah investment in PTB sebesar 13.120 dolar, dan juga
income from PTB sebesar $13.120. Dan yang kedua, untuk mencatat pembagian dividen yang diperoleh PTA dari PTB, yaitu cash pada investment in PTB sebesar $4.000. Yang kedua yakni investasi yang dilakukan PTA ke PTC, yaitu ada jurnal pertama tentunya untuk mengakui laba atau keuntungan yang diperoleh PTC pada tahun berjalan, yaitu jurnalnya adalah investment in PTC pada income from PTC sebesar $3.500. Dan yang kedua, untuk mengakui ada pembagian dividen oleh PTC kepada PTA, yaitu jurnal adalah cash terhadap investment in PTC sebesar $1.000. Lalu untuk PTB, karena memang PTB cuma satu yang mereka tujukan untuk investasi, itu hanya PTC, maka jurnal yang dilakukan juga cuma satu tempat, yaitu yang pertama pastinya jurnal untuk mengakui laba yang diperoleh PTC selama tahun berjalan, yakni jurnalnya investment in PTC terhadap income from PTC sebesar 1.400. Dan yang kedua, untuk mengakui adanya pembagian dividen yang dilakukan oleh PTC, jurnalnya yakni cash terhadap investment in PTC sebesar 400. Pada kasus selanjutnya, yaitu kasus nomor 3, diketahui P mengakuisisi 80% saham S pada 1 Januari 2020 serta nilai wajar investasi P sama dengan nilai buku S. Kedua, lalu S mengakuisisi 70% saham T pada 1 Januari 2020 serta nilai wajar investasi S sama dengan nilai buku T. Trial balance pada 1 Januari 2020 sebagai berikut, yakni ada order asset dari PTP sebesar $200.000, PTS $97.500, dan PTT sebesar $95.000. Lalu investment in S PTP sebesar $100.000. Lalu investment in T PTS sebesar $52.500. Lalu ada akun liabilities sebesar PTS sebesar $50.000, PTS sebesar $25.000, dan juga PTT sebesar $20.000. Lalu ada capital stock PTP sebesar $200.000, PTS $100.000, dan juga PTT $50.000. Lalu ada laba ditahan atau return earning PTP sebesar $50.000, PTS sebesar $25.000, dan juga PTT sebesar $25.000. Lalu ada informasi tambahan mengenai soal nomor 3. Yang pertama ada separate entry atau keuntungan yang diperoleh oleh PTP sebesar $50.000, PTS sebesar $25.000, dan juga PTT sebesar $20.000. Lalu juga ada dividen yang diperoleh dari PTP sebesar $30.000, PTS sebesar $15.000, dan juga PTT sebesar $10.000. Lalu ada perintah yang harus dikerjakan dalam soal ini. Yang pertama adalah buatlah pencatatan investasi yang dilakukan oleh S dan P pada tahun 2020. Yang kedua ada buatlah jurnal eliminasi pada akun-akun yang diperlukan. Dan yang ketiga, buatlah laporan keuangan konsolidasian pada tahun 2020. Saya akan menjawab pertanyaan soal yang pertama, yaitu buatlah pencatatan investasi yang dilakukan oleh P dan juga S pada tahun 2020. Yang pertama dahulu, untuk
S, pencatatan dari S yang pertama ada pencatatan dividen yang diperoleh dari PTT, yaitu jurnalnya adalah cash terhadap investment in T sebesar $7.000 dan juga mencatat keuntungan yang diperoleh dari T, yaitu jurnalnya adalah investment in T pada income from T sebesar $14.000. Lalu yang kedua ada pencatatan dari P, yakni untuk mencatat dividen yang diperoleh dari PTS sebesar jurnalnya yakni cash terhadap investment in S sebesar $12.000. Lalu yang kedua untuk pencatatan keuntungan yang diperoleh PTS yakni jurnalnya adalah investment in S sebesar 30 investment in S pada income from S sebesar $31.200. Nah, soal selanjutnya ya tentang buatlah jurnal eliminasi pada akun yang diperlukan. Tentunya untuk membuat jurnal eliminasi tujuannya untuk mengeliminasi akun-akun yang sekiranya pada saat membuat jurnal laporan keuangan consolidation tidak dibawa lagi, artinya sudah dihapuskan agar tidak terjadi double pencatatan. Jadi yang pertama jurnal eliminasi yang dilakukan adalah untuk mencatat income from T dan juga investment in T. Nah, untuk jurnalnya yakni income from T terhadap investment in T dan juga dividen. Untuk income from T-nya sebesar $14.000, investment in T-nya sebesar $7.000 dan juga dividennya sebesar $7.000. Ya, yang kedua, untuk menghapus retained earning atau laba ditahan dari T, modal saham atau common stock dari T, dan juga investment in T untuk dihapuskan. Itu jurnal retained earning T dan common stock T terhadap investment in T dan juga NCI T untuk nilainya laba retained earning T sebesar $25.000, common stock T sebesar $50.000, investment in T sebesar $52.500 dan juga NCI T sebesar $22.500. Yang ketiga, untuk menghapus pengakuan pendapatan dari S dan juga investasi ke S, yaitu jurnalnya income from S sebesar $31.200 terhadap investment in S sebesar $19.200 dan juga dividen sebesar $12.000. Lalu yang keempat untuk menghapus laba ditahan S, modal saham S dan juga investasi di S. Untuk jurnalnya itu retained earning S sebesar $25.000 dan juga common stock S sebesar $100.000 terhadap investment in S sebesar $100.000 dan juga NCIS sebesar $25.000. Dan yang terakhir untuk jurnal eliminasi yakni NCI share S sebesar $7.800 dan NCI share T sebesar $6.000 terhadap dividen sebesar $6.000, NCIS sebesar $4.800 dan juga NCIT sebesar $3.000. Selanjutnya akan membahas tentang laporan keuangan konsolidasi. Untuk berdasarkan gambar tersebut, terlihat bahwa untuk laporan keuangan konsolidasi yang pertama akan membahas tentang income statement. Untuk pertama yaitu akun sales, ini angkanya ada 100 yang angkanya diberikan $100.000 untuk T, $70.000 untuk tes dan juga $50.000 untuk tes serta total konsolidasi $220.000. Kalau untuk income from S, karena
memang ini harus dinolkan akunnya, jadi yang ada di kolom P sebesar $31.200 harus dihapuskan di kolom debit sebesar $31.200 sehingga nilainya nol. Begitu pula dengan income from T juga harus dinolkan yang sebesar $14.000. Untuk expense COGS ini nilai pun jadi total konsolidasi sebesar minus $125.000. Untuk share juga karena tadi muncul pada saat jurnal eliminasi, jadi dimunculkan di kolom kredit. Jadi untuk konsolidasinya minus 7.800, dan juga share T sebesar 6.000 dimunculkan dan konsolidasinya minus 6.000 karena untuk mengurangi net income. Terus dapatlah controlling share of net income untuk P sebesar 81.200, untuk S 39.000, dan juga untuk T $20.000. Kalau untuk konsolidasi totalnya $81.200. Untuk return earning statement, yaitu ada return earning dari P sebesar $50.000, ini tidak dieliminasi karena memang ini return earning yang dimiliki oleh induk. Jadi dikonsolidasi tetap $50.000. Dan untuk sedangkan untuk return S maupun T ini dieliminasi, jadi total dikonsolidasi mereka keduanya nilainya 0. Lalu didapatkan controlling share of net income sebesar $81.200 untuk P dan untuk S 39.000, untuk T 20.000, dan juga untuk konsolidasi 81.200 ini nilainya dapat dari atas ya. Dan untuk dividennya untuk P sebesar minus 30.000, untuk S minus 15.000, dan untuk T minus 10.000. Dan untuk ini untuk dividen terdapat di soal sebelumnya karena ada bagian-bagiannya. Dan untuk karena memang ini ada jurnal eliminasi, ada dividen yang dimiliki oleh perusahaan anak, yaitu perusahaan S dan juga T, dieliminasi atau dinolkan. Jadi untuk mengeliminasi terdapat di jurnal K, yaitu sebesar $7.000, $12.000, dan juga $6.000. Jadi total konsolidasi hanya tersisa minus $30.000 hanya milik induk ya. Lalu kita mendapatkan return earning ending sebesar $101.200 didapatkan dari yang kolom P, yaitu 50.000 dari return earningnya, ditambah $81.200 serta dikurangi dividen sebesar $30.000. Serta untuk return earning ending dari S $49.000 didapat dari sama $25.000 ditambah $39.000 dikurangi $15.000. Dan untuk return earning ending dari T yaitu $35.000 didapat dari $25.000 ditambah $20.000 serta dikurangi $10.000. Jadi untuk return earning ending konsolidasi sebesar $101.200.000. Baik, karena laporan keuangan konsolidasi yang tadi belum selesai, jadi akan dilanjutkan, yaitu membahas tentang laporan keuangan bagian dari balance sheet. Untuk balance sheet ini ada akun untuk other asset dari P sebesar $230.800, untuk S $115.500, dan juga untuk T sebesar $100.000. Untuk total konsolidasi sebesar $426.300. Untuk nilai investment in S juga totalnya $119.200. Ini harus dieliminasikan atau dinolkan karena agar nantinya pada saat konsolidasi tidak
double pencatatan. Jadi untuk menghilangkan double pencatatan itu dikurangi di sisi kolom kredit, yaitu sebesar 19.200 dan juga 100.000 dolar. Jadi sisanya 0. Dan juga investment impact juga demikian, yang ada di kolom S sebesar 59.500 dolar dieliminasi di kolom kredit sebesar 52.500 dolar dan juga 7.000 dolar, sehingga konsolidasi 0. Dan untuk total asetnya sebesar, untuk P sebesar 350.000 dolar, untuk S sebesar 175.000 dolar, dan juga untuk T sebesar 100.000 dolar. Ya, untuk total aset konsolidasi sebesar 446.300 dolar. Dan untuk liabilities PTP sebesar 48.800 dolar, untuk PTS 26.000 dolar, dan juga untuk PTT sebesar 15.000 dolar. Dan untuk total konsolidasi sebesar 89.800 dolar. Dan untuk common stock P sebesar 200.000 dolar. Ini tidak dieliminasi karena memang ini punya akun dari induk. Jadi tetap dimasukkan dalam konsolidasi sebesar 200.000 dolar totalnya. Dan untuk common stock S sebesar 100.000 dolar, dan juga common stock test sebesar 350.000 dolar, itu harus dieliminasi di kolom debit masing-masing 100.000 dolar dan juga 50.000 dolar. Jadi totalnya ada 0 keduanya. Dan untuk return earning PTP sebesar 101.200.000 dolar, untuk PTS 49.000 dolar, dan juga untuk PTT sebesar 35.000 dolar. Dan untuk return earning konsolidasi sebesar 101.200.000 dolar. Dan ini untuk return earning datanya didapat dari pada bagian sebelumnya. Dan untuk total liabilities dan juga equity sebesar, untuk PTP sebesar 350.000 dolar, untuk PTS sebesar 175.000 dolar, dan juga untuk PTT sebesar 100.000 dolar. Dan juga ada akun NCI, jangan lupa untuk NCIT pada awal tahun, dan juga NCS muncul di jurnal eliminasi masing-masing. Untuk NCIT sebesar 22.500 dolar, dan juga NCIS sebesar 25.000 dolar. Dan juga di akhir tahun muncul NCIT dan juga NCIS masing-masing. Untuk NCIT sebesar 4.800 dolar, dan juga NCIS sebesar 3.000 dolar. Jadi total NCI pada tahun berjalan sebesar 55.300 dolar. Jadi total liabilities dan equity sebesar, untuk konsolidasi sebesar 446.300.000 dolar. Dan ini equal antara aset dan juga liabilities serta equity dari laporan konsolidasi PTP, PTS, dan juga PTT. Terima kasih atas atensi dan juga perhatiannya kalian karena sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila kami terhadap salah-salah kata yang disengaja maupun tidak sengaja. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.